kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sama-sama di dalam Kejadian pasal 1. Saya mau sedikit memberitahu kepada saudara bahwa malam ini saya akan mengajak saudara memamah biak. Memamah biak itu binatang yang memamah biak itu binatang yang seperti sapi dan sebagainya yang boleh dimakan. Kalau yang tidak memamah biak tidak boleh. Seperti kuda, dia kakinya memang dia pecah dua, ya, kukunya pecah, tapi tidak memamah biak. Itu binatang haram, tidak boleh dimakan. Ya, itu bangsa Yahudi dulu sudah melakukan itu. Jadi kita ini mesti menjadi seperti binatang yang memamah biak. Mau memamah biak, memamah biak itu seperti sapi. Kalau dia selesai makan, dia duduk, dia dapat satu tempat, dia duduk di situ, terus dia keluar kembali. Itu makanan-makanan segumpal, dan dia mulai mengais, menggigit, makan lagi, memperhalus. Kalau sudah halus, itu dimasukkan lagi jadi air susu dan sebagainya. Itu makanan dirubah sama Tuhan jadi luar biasa. Ya, jadi dagingnya juga enak. Dan sudah itu namanya memamah biak. Sudah kita perlu memamah biak. Kita jangan cuma dengar firman Tuhan di gereja, kita catat, tapi setelah itu kita pulang kita lupa. Kita baca Kompas, kita baca Surabaya Post, ya Makassar Post, Makassar apa, ya, tapi tidak membaca Alkitab dan catatan-catatan kita tentang firman Tuhan. Itu perlu kita baca. Ya, sudah mau membaca bersama-sama, baca. Sekarang mulai membaca di rumah masing-masing. Kalau sudah tiba pulang di rumah sudah membaca ya ayat-ayat yang sudah tulis dan sudah memamah biak, mencerna kembali apa yang sudah terima. Pelajaran baru itu lebih baik diulang sampai meresap, bisa meresap di dalam dada kita. Sebab malam ini saya bermaksud untuk, saya sudah berdoa sama Tuhan dan Tuhan izinkan saya untuk mengulangi pelajaran yang minggu lalu tentang gambar diri yang lama dan gambar diri yang baru. Ini penting, apa sebabnya? Karena ini pelajaran jarang diajarkan dan ini baru pertama kali saya ajarkan di sini tentang gambar diri kita. Ya, jadi kalau ini saudara tidak banyak yang tidak datang karena Imlek, ya banyak makan Imlek, makanan Imlek sudah kenyang, jadi sudah tidak pergi ke gereja. Oke, tidak apa-apa. Ini kali saja saya bilang tidak apa-apa, tapi sebetulnya apa-apa juga. Ya, kita perlu dengar firman Tuhan. Haleluya. Nah, agak sedikit yang datang, tidak sebesar sebanyak ini. Jadi saya nanti merasa seperti saya punya utang sama saudara. Sebanyak di antara saudara yang tidak datang tidak mendengar apa itu gambar diri kita, gambar diri yang lama, gambar diri yang baru, apa gambar diri Allah itu apa, saya tidak ngerti. Nah, kalau saya tidak ngerti ini, selanjutnya pelajaran-pelajaran yang akan datang itu tidak mengerti juga, karena ini kunci. Adam diciptakan menurut gambar yang serupa dengan Allah, bukan dengan kera.
dengan monyet. Tidak, itu yang ngomong itu yang keturunan monyet mungkin. Tapi kita tidak, bukan keturunan monyet. Coba kita membaca sekarang. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Tolong dibacakan. Atau ayat 26 saudara dan saya, dan ayat 27 adik saudara kita yang membaca. Kejadian 1 ayat yang ke 26. Ya, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini dikatakan dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita, kita itu Allah, Allah Tritunggal. Makanya dia disebut kita, bukan saya. Kalau saya cuma satu, 3 oknum. Allah Tritunggal itu 3 oknum. Ya, rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan sebagainya. Terus menurut gambar dan rupa kita. Segambar dan rupa itu apa? Itu image-nya dari Allah itu ada dalam kita. Ya, jadi gambaran dari, kalau manusia mengatakan dia asal usulnya dari apa itu, kera, ya mungkin dia menggambarkan terus dirinya itu seperti kera. Ya, jadi sudah, gambar diri ini penting. Apa artinya gambar diri? Gambar diri itu artinya bagaimana kita memandang ke dalam diri kita ini, ya, dan apa pendapat kita tentang diri kita, apa yang kita lihat, yang kita pandang ke dalam diri kita. Misalnya kita memandang diri kita ini orang bodoh, orang miskin, bodoh, tidak bisa apa-apa. Selalu pikiran kita, saya ini orang bodoh. Kita lihat dari kacamata kita, diri kita ini seperti orang bodoh yang miskin, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Orang kecil yang hina dan tidak pantas, tidak diakui oleh manusia. So, itu kalau begitu terus pandangan kita terhadap diri kita, kita bisa jadi minder. Jadi kita ini jadi orang apa? Orang yang tidak ada artinya. So, nah itu kita mesti perhatikan bagaimana pandangan kita terhadap diri kita, dan bagaimana gambar diri kita ini penting. Sebab ini mempengaruhi bagaimana kita melihat kepada diri kita. Apakah sebagai orang yang berhasil atau orang yang gagal, selalu gagal dan selalu kecewa, dan selalu dikecewakan orang, ditolak orang, dan selalu merasa dia itu dipinggirkan oleh orang-orang yang lain. Ya, dia tidak diakui sebagai orang yang berhasil, selalu orang yang selalu tidak berhasil, yang negatif. Ya, kalau terus begitu, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Cara kita berpikir, aku orang miskin, aku orang bukan apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku bukan manusia, aku ini siapa tidak tahu. Selalu pikiran kita begitu, minder. Dan itu mempengaruhi cara bersikap kita juga. Cara berbicara kita juga seperti orang yang minder. Oh, kalau orang minder bagaimana ngomongnya? Ngomongnya ya minder ya. Tidak punya wibawa, tidak punya keberanian, tidak punya keberanian iman, tidak punya. Ya, dan dia menjadi orang yang bukan cuma minder, tapi juga ya sebagai orang yang selalu kelas 2 atau kelas kambing. Kalau zaman dulu ada kelas kambing. Kalau naik dari Surabaya pergi ke Malang atau kemana, itu ada kelas kambing. Itu kambing-kambing duduk di situ, tidak pakai tempat duduk. Ya. Jadi itu mempengaruhi cara tindakan kita dan ucapan kita, dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu nanti terpengaruh dengan siapa aku ini. Kalau kita merasa ini orang yang bodoh, keputusan kita nanti keputusan seperti keputusan orang bodoh. Ya, karena itu mempengaruhi semua keputusan kita, mempengaruhi cara
berkata kita, cara berpikir kita, cara macam-macam, semua. Ya, jadi itu penting sekali. Kita mesti mengerti kita ini punya gambar diri yang bagaimana, yang lama atau yang sudah dibaru. Ya, ini harus kita periksa. Kita mesti tanya kepada diri kita. Adam diciptakan menurut apa tadi? Ayat yang keberapa sekarang? Ayat 27. Tolong baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambarnya dan gambar Allah itulah gambarnya dan rupa Allah. Ya, sebenarnya ayat 26 dikatakan menurut gambar dan rupa kita K besar itu Tuhan. Ya, jadi Adam diciptakan menurut rupa Allah. Hebat loh, rupa Allah tuh hebat. Jangan main-main, itu hebat. Dan tapi kemudian dosa masuk di dalam manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Dosa kemudian merusak. Gambar Allah itu dirusak. Sehingga manusia yang pertama itu kehilangan gambar dari Allah. Gambar Allah sudah tidak ada pada Adam, hilang. Ya, sayang. Nah, kemudian manusia juga kehilangan, bukan kehilangan gambar diri Allah saja dan rupa Allah, tapi juga kehilangan wibawa dan kuasa. Itu ayat yang ke berapa? Kita baca tadi. Ayat yang ke ayat 26. Coba kalau baca. Ayat 26 baca satu. Terus Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan dia, menjadikan manusia. Ayat 28, maaf, 28. Ya. Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Ya. beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi. Terus Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. berkuasalah atas ikan-ikan, diberi kuasa atas burung-burung Dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi diberi kuasa dan wibawa untuk mengatur bumi, binatang-binatang dan sebagainya. Tapi pada waktu dia berdosa, dia hilang wibawa, hilang kuasa daripada Allah, hilang itu gambar diri dari Adam, dari Allah itu hilang daripada Adam. Itu bersamaan hilangnya hal itu, hilang juga itu wibawa dan kekuasaan, kuasa daripada Allah yang ada pada Adam. Sehingga dia tidak bisa mengatur lagi bumi, karena dia diberi tugas untuk mengatur bumi, mengatur semua pohon-pohon itu semua hutan-hutan itu mesti diatur sehingga tidak ada banjir dan sebagainya. Seperti sekarang begini, tidak ada. Zaman dulu tidak ada banjir. Semua itu serasi. Ya, berapa hektar tanah yang menghisap air hujan, berapa hektar yang mengalirkan air, ya itu semua serasi, cocok. Jadi yang dihisap sama dengan yang dialirkan. Tapi sekarang ini tanah resapan sudah tidak ada. Semua dijadikan kampung, dijadikan rumah, jadikan hotel, jadikan toko, ruko dan sebagainya. Ya, sehingga banjir di mana-mana terjadi banjir. Ini karena kebodohan dari manusia sendiri. Manusia tamak kepada uang, mau uang terus sampai akhirnya bumi ini rusak. Ya, jadi Tuhan juga mencabut itu kuasa yang ada pada manusia, sehingga manusia tidak bisa lagi mengatur bumi, tapi manusia yang diatur oleh bumi. Banjir, kamu mesti pergi ke sana, pergi tempat tinggi, tinggal di sana, tidak bisa tinggal di sini. Diatur oleh manusia, oleh bumi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ketika Adam sudah kehilangan rupa Allah, gambar Allah, bagaimana sekarang dengan anak cucunya? Waktu anaknya lahir, anaknya Adam lahir, ini mengambil rupa dan gambar siapa? Gambar bapaknya Adam atau gambar Allah, rupa Allah?
yang pernah ada pada Adam itu. Coba kita baca ayat yang ketiga, pasal 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, Seorang anak laki-laki, ini anak laki-lakinya Adam. Terus menurut rupa dan gambarnya. menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya siapa? Siapa? Gambarnya Adam, bukan gambarnya Allah. Ini bukan N besar. Kalau N besar itu N-nya itu Tuhan. Tapi ini gambarnya manusia biasa, gambarnya Adam. Ya. Dia tidak bisa, Adam tidak bisa melahirkan anak menurut gambar dan rupa Allah lagi. Itu sudah tidak bisa diwariskan kepada anak cucu. Jadi perbuatan Adam dan Hawa itu bukan hanya merugikan anak cucunya, tetapi juga merugikan dia sendiri, tapi juga merugikan anak cucunya. Anak cucunya tidak punya rupa dan gambar dari Allah, rupa gambar dari Adam sendiri. Ya, ini satu kehilangan yang luar biasa. Ya. Jadi Set itu dalam segala hal, anaknya Adam ini dijadikan serupa dengan gambarnya Adam. Ya. Pasalnya ke-5 ayat 3, gambarnya lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara, bandingkan ayat 1 dengan ayat 3. Mari kita baca ayat 1. Inilah daftar keturunan Pasal Adam. 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Terus Pada waktu manusia itu diciptakan pada oleh waktu Allah, manusia diciptakan oleh Allah, terus dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. dibuatnya Adam, itu dia Adam menurut rupa siapa? Allah, bukan rupa manusia, bukan rupa Adam. Ya, karena Adam baru ada, tapi rupa Allah. Adam diciptakan menurut rupa Allah. Tapi sekarang ayat yang ketiga, coba lagi saling. Setelah Adam hidup 130 tahun, Ya. ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Adam dan Hawa melahirkan anak yang menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya mereka sendiri, gambarnya Adam dan Hawa. Terus Lalu memberi nama Set kepadanya. jadi sudah hilang, gambar rupa Allah sudah hilang. Perbedaan yang lain dalam ayat 2, mari kita baca. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ia memberkati mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Memberkati, ya, Allah memberkati dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Terus ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun. Perhatikan ayat 2 tadi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati. Apa? Dia memberkati, Tuhan memberkati. Setelah diciptakan, Tuhan memberkati. Sekarang ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Apa? Ada berkat? Terus Set diberkati sama Tuhan? Tidak ada. Ini ada. Waktu Adam sudah diciptakan diberkati. Waktu Set anaknya Adam diciptakan lahir, tidak diberkati, tidak ada berkat. Ya. Kita mesti teliti betul-betul. Setiap titik dan koma itu mengandung arti. Sejak itu sampai sekarang manusia mewarisi gambar diri yang apa? Lama atau yang baru? Yang lama. Yang lama, betul? Katakan yang lama. Yang lama. Katakan yang lama. Yang keras, yang lama. Nah, ini rupanya terlalu penuh sama makanan kue-kue Xinjiang. Tidak bisa ngomong. Ya. Terlalu penuh sama makanan. Gambarnya, rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara, saya lanjut. Sejak sampai saat itu manusia mewarisi gambar diri yang lama dari Adam. Betul?
semua manusia itu waktu lahir berdosa atau tidak? Berdosa. Sebab apa? Sebab dia lahir dari Adam yang sudah berdosa. Jadi kalau dia lahir dari Adam yang berdosa, dia menjadi makhluk yang berdosa karena bapaknya sudah berdosa. Ya. Coba Rom pasal 3. Dan dia sudah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Katakan sama-sama, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ayo mari, Roma pasal yang ketiga. Kita mau periksa. Roma pasal 3. Ya. Ayat yang keberapa? 3 ayat 9 sampai 11. Ya, mari. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Kita lompat saja. Kita lompat. Ayat yang ke pasal 3. Pasal 3 ya saya tahu. Sebenarnya saya masih mau cari. Ya. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ayat 10. Okay. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Manusia, seorang pun tidak. Ada seorang pun di dunia dari berapa miliar tidak ada satu orang yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa, ikut sama bapaknya Adam. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, di dalam selbinya Adam itu masih ada benih-benih yang akan lahir. Dan itu belum lahir. Begitu lahir, terus manusia itu berdosa. Begitu lahir dia berdosa. Dia dapat dosa dari Adam. Karena apa? Karena Adam, di dalam benih Adam ada dosa. Dosa itu ada pada benihnya. Pada waktu benih itu dibuai, dia lahirlah seorang anak yang berdosa. Bukan anak yang tidak berdosa. Itu dosa pada Adam itu masih hidup sampai sekarang. Tidak bisa mati. Dosa itu mati kalau ditebus oleh darah Tuhan. Ditebus ya. Sama seperti waktu itu bom atom yang dijatuhkan Amerika di atas Nagasaki dan Hiroshima. Itu pada waktu itu berapa ratus ribu orang mati, berapa puluh ribu kalau mati. Dan banyak orang yang cacat. Dan banyak anak-anak yang dikandung lahir cacat. Tapi yang paling aneh adalah setelah 20 tahun itu bom atom diledakkan. 20 tahun kemudian lahirlah anak yang bisa kena radioaktif. Ada radioaktif di dalam tubuhnya. Bagaimana bisa dokter-dokter Jepang dia periksa, dia usahakan cari bagaimana kok bisa ada. Ternyata itu radioaktif masih hidup 20 tahun yang lalu. Itu waktu dia masih kecil. Itu waktu bom atom diledakkan oleh Amerika. Itu anak masih kecil. Jadi tapi di dalam benih-benihnya dia itu sudah ada radioaktif itu masuk di sini. Nanti kalau dia sudah besar, dia menikah, ya 20 tahun kemudian anak yang lahir dari dia itu kena radioaktif. Karena radioaktif itu tidak bisa mati. Itu hidup terus di dalam kromosom dalam benihnya orang laki dan orang perempuan. Ya, perhatikan dosa itu tidak bisa mati kecuali ditebus oleh darah, diampuni oleh darah Yesus. Ya, jadi pada waktu manusia lahir semua, pada waktu kita juga sama. Ya, kita itu kehilangan. Coba ayat 23, kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Mari kita, karena semua orang telah berbuat dosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Betul? Ada orang yang tidak dosa. Berarti semua manusia sudah kehilangan gambar diri yang lama. Karena itu semua manusia harus dipulihkan dari gambar diri yang lama. Bisa mengerti? Ya, bisa jawab itu. Kalau sudah jawab itu lebih hidup. Semua manusia harus
dipulihkan dari gambar diri yang lama. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Seperti itu radioaktif sudah ada dalam tubuhnya anak kecil itu. Pada waktu 20 tahun sebelum dia melahir, dia punya anak sendiri. Itu sudah ada. Begitu juga kita itu sudah ada di dalam tubuh Kristus. Pada waktu Kristus mengampuni dosa kita. Bisa mengerti? Pada waktu Kristus disalib di atas kayu salib, itu kita sudah ada dalam benih dari Yesus. Jadi kita diampuni karena kita sudah ada di situ. Anak-anak bayi juga semua ada di dalam benih Yesus. Tapi yang ada dalam benih Adam juga ada. Ya, mereka itu lahir dalam dosa. Loh, bagaimana anak kecil kok bisa berbuat dosa? Kok lahir dalam dosa? Kan belum bisa. Ya, betul. Dia belum bisa berbuat dosa. Belum bisa ada kemampuan untuk memikir dosa, untuk menipu orang, untuk berdosa. Tidak ada kemampuan, belum ada. Tapi dia punya benih-benih dosa ada. Dan itu nanti kalau dia sudah besar, dia punya kemampuan untuk berpikir, melarang atau membuat orang jadi menipu orang. Itu dia bisa menipu karena sudah ada kemampuan dia untuk berbuat itu. Bisa mengerti? Nah, pada waktu dia besar, dia menipu sini, dia mencuri situ, dia merampok situ. Loh, ini anak bayi, tadinya bayinya kok baik-baik, tidak ada dosa. Tapi sekarang kalau sudah besar kok ada dosa. Karena dia baik bukan karena dia tidak punya benih dosa. Dia baik-baik karena dia belum punya kemampuan untuk berbuat dosa. Betul? Tapi kalau dia sudah punya kemampuan, dia akan berbuat dosa itu. Dia akan berzina, dia akan mencuri, dia akan membunuh orang dan sebagainya. Karena kemampuan belum ada, belum bisa. Tapi orang itu tidak dilihat dari kemampuannya, dari benihnya. Sudah ada dosa atau tidak? Ada dosa. Kemampuan tidak jadi soal. Belum punya kemampuan tidak apa-apa. Tapi tunggu nanti kalau sudah ada kemampuan, dia akan berbuat dosa. Nah, itu di situ kita lihat. Makanya manusia ini semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk anak bayi juga sudah jatuh dalam dosa. Hanya kemampuan belum punya. Tapi benih-benih dosa sudah ada. Bisa mengerti? Jadi kita perlu semua dibarui. Gambar diri kita yang lama ini mesti dibarui. Jadi gambar diri yang baru. Amin. Sampai di sini mengerti? Ya, mengerti. Nah, nanti mesti dipelajari lagi. Ya, sejak lahir semua manusia perlu dipulihkan. Ya, nah, saya mau lanjutkan. Ya, jadi saya mau lanjutkan sekarang mengenai lanjut. Melalui siapa kita ditahan? Melalui Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Melalui Yesus. Kita harus percaya kepada Dia dan kita akan menjadi ciptaan yang baru. Betul? Bedanya antara kita ini dibenarkan oleh hukum Taurat atau kita dibenarkan oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh hukum Taurat karena kita melakukan perbuatan yang benar. Tapi kalau satu waktu kita melanggar, hancurlah itu kebenaran. Kebenaran itu tidak lagi merupakan kebenaran yang utuh karena kita sudah melanggar. Tapi sudah kalau kita sekarang kita dibenarkan oleh bukan perbuatan kita, tapi oleh perbuatan Kristus. Bisa mengerti? Oleh perbuatan Kristus. Dia memberikan kepada kita kebenaran. Ini kebenaran untuk kamu. Ya. Jadi walaupun saya itu bisa berbuat dosa lagi, saudara bisa berbuat dosa lagi. Saudara, coba saya mau tanya, siapa di sini yang sudah lahir baru? Angkat tangan. Lahir baru, tinggi. Ya, tinggi. Masa enggak kuat? Ya. Siapa di antara yang lahir baru ini tidak pernah marah? Coba angkat tangan. Marah koro-koroan, ada marah apa, aneh-aneh macam-macam. Ada yang cuma
metode begitu ya, matanya melerok begitu. Ya. Tapi semua pernah marah, pernah. Loh, sudah lahir baru kok masih marah, masuk neraka? Enggak. Sudah, Tuhan tahu sudah punya kekurangan. Tuhan tahu. Tuhan tidak akan memaksa saudara. Anda tidak boleh berbuat ini. Kalau berbuat ini masuk neraka. Wah, semua masuk neraka. Yang sudah baptis 7 kali itu juga masuk neraka. Tapi marahnya 10 kali, lebih banyak daripada baptisnya. Ya, jadi sudah tidak. Tapi Tuhan mau supaya kita itu belajar. Ya, kita belajar untuk di marahnya ini diredakan. Ya, kita bisa menguasai amarah manusia. Ya, supaya kita menjadi manusia yang betul-betul milik Tuhan. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 coba kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Hanya di dalam Kristus kita jadi ciptaan yang baru. Di luar Kristus tidak bisa. Tidak ada ciptaan baru. Tolong baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu. Ciptaan baru dalam Kristus. Kita jadi ciptaan baru. Berarti kita ada di dalam apa? Ciptaan baru itu di dalam apa? Gambar diri yang baru, gambar diri yang baru terus. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Tadi ayat pasal 3 Roma ayat 23 coba baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan Allah itu apa? Rupa Allah. Kemuliaan Allah itu rupa Allah. Dalam rupa Allah itu ada kemuliaan Allah. Dalam rupa Allah itu kemuliaan Allah itu ada gambar diri Allah, betul? Gambar diri Allah. Jadi kehilangan kemuliaan. Semua manusia yang lahir di dunia ini kehilangan kemuliaan Allah. Ada kehilangan gambar diri Allah. Kita mesti minta gambar diri yang baru dari Tuhan. Ya, mau minta? Jangan, kalau sudah tidak punya gambar diri yang baru nanti sudah repot. Ya. Jadi bagaimana kalau seorang berbuat dosa, dia mencuri, dia bikin, pokoknya dia marah, dia bikin masalah besar. Bagaimana? Kalau Tuhan lihat dia berbuat dosa, Tuhan akan hajar dia. Sebab anak yang dihajar itu adalah yang dikasih, betul? Yang dihajar. Tuhan hajar sesuai dengan perbuatannya dia, untuk tanda bahwa dia dikasih. Kalau dia mau bertobat, baik. Kalau anak-anak yang lain hajar, dia tidak. Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi dia berzina, bisa berbuat dosa dengan Bathsheba. Dia diajar atau tidak? Oh, diajar. Bible bilang dalam Ibrani, kalau orang lain diajar, anak-anak lain diajar, anak ini tidak diajar, ini anak haram. Dalam terjemahan lama, ini anak, bukan cuma anak haram, tapi anak yang tidak diakui. Tidak diakui. Anak haram dan anak apa? Dalam Ibrani apa? Anak gampang. Ada satu lagi, ada satu lagi. Anak apa? Pasal 12. Ya, anak gampang. Anak gampang. Ya. Oke, baik, anak gampang. Ya. Jadi saudara, kita ini menjadi anak gampang. Itu dia. Kita tidak termasuk anggota keluarga Allah. Itu dalam terjemahan saya. Kita tidak termasuk anggota keluarga Allah. Nah, dengar baik-baik. Apa artinya sudah tidak termasuk anggota keluarga Allah? Sudah tidak diakui sama Tuhan. Oh, ini bukan anggota keluarga Allah. Tidak boleh masuk. Ada beberapa orang yang mau masuk, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Matius 7. Coba baca, Matius 7. Cepat sedikit. 7 ayat yang ke berapa? Ya, ayat yang ke 23. Pada waktu itulah
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Aku tidak pernah di sini dikatakan berterus terang kepada mereka dan aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi tidak termasuk anggota keluarga Allah. Dikeluarkan. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita ini tidak termasuk anggota keluarga Allah. Kita bisa dikeluarkan oleh Tuhan. Kita mesti masuk keluarga, anggota keluarga Allah. Amin. Ya, anggota keluarga Allah itu yang dihajar sama Tuhan. Ya, saudara. Nah, kemudian ya, kita itu dipilih oleh Tuhan untuk jadi apa? Bukan untuk duduk-duduk, bukan untuk senang-senang, males-males, tapi untuk melakukan pekerjaan yang ciptaan yang baru. Efesus 2 ayat yang ke-10, coba teman baca. Tujuan jadi ciptaan baru itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10, mari. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, Ya. untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam ciptaan yang baru. Ya, kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan pekerjaan yang baru, yang diciptakan, disediakan oleh Allah sebelumnya. Jadi saudara, kita semua tidak boleh jadi penganggur. Kita semua harus menjadi orang Kristen yang maju dalam Tuhan. Mau maju? Mau maju? Tadi pagi ada seorang saudara, seorang kaum muda yang dulu waktu saya masih mengajar di gereja yang kecil di sini, itu termasuk saya didik betul-betul tuh kaum muda. Dan kaum muda yang saya didik itu sampai sana tidak hilang. Tanya itu masih ada di sini, masih ada berkeliaran di sini. Dia bilang, ada satu hamba Tuhan bilang begini, berkeliaran di sini, ya, yang termasuk ini. Dia bilang begini, ada satu pendeta, katanya pendeta itu bisa tahu ini itu dan sebagainya. Terus dia bilang, waktu dia mau mati, dia kena sakit kanker, dia bilang, aduh, kita ini kalau mundur pasti kita hancur, kalah. Kalau kita mundur, kita pasti kalah. Dia bilang begitu. Bilang di mukanya ini anak muda. Tapi kalau kita maju, kita belum tentu menang. Wah, jadi bagaimana? Mau kemana ini? Mundur pasti kalah. Mundur ya, mundur pasti kalah. Tapi kalau maju, dia bilang belum tentu menang. Jadi mau apa sekarang? Ya, saya ingatkan, saya khotbah saya berapa minggu lalu, 4 orang kusta itu, kalau mundur masuk di negeri Samaria, kita mati memang, kelaparan. Mau duduk terus di situ, mati juga kelaparan. Mau lebih baik kita maju, pergi ke tempat perkemahan musuh, memang kita bisa dibunuh, satu, atau yang kedua, mereka bisa kasihan sama kita, karena kita ini orang kusta, bukan musuh. Jadi ini orang kusta biar aja, dia kasihan juga, kalau kita bunuh buat apa dia, tidak ada gunanya. Jadi kita boleh makan, kita boleh hidup. Jadi kalau kita maju, memang mati juga, tapi masih ada pilihan untuk hidup. Kalau mundur, mati, tetap di tempat mati, maju, mati, tapi bisa juga hidup. Nah ini mundur, pasti kalah. Maju, belum tentu menang. Nah, jadi ikut Tuhan Yesus ini bagaimana? Tidak ada pengharapan, tena harapan. Ya, buat apa kita ikut Tuhan Yesus kalau begitu? Nah ini kita mesti hati-hati. Terus dia meninggal dunia. Ya, saya tidak tahu dia itu mundur atau maju, tidak ngerti. Tapi kalau mau mundur dan maju dua-dua seperti itu ya untuk apa kita mau ikut Tuhan? Ya sudah. Jadi tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik yang Tuhan mau kerjakan. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Tolong baca. Dan coba saja kita baca. 14 ayat 12. Ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi murid-murid Tuhan ini dijanji oleh Tuhan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku lakukan. Ya. Tapi bagaimana keadaan murid-murid saat itu? Hopeless. Bagaimana Simon? Simon baru kasihan, baru dia mungkin dia menyesal, dia menangis. Dia dikatai iblis sama Tuhan. Kamu iblis, kamu memikirkan perkara-perkara dunia saja, tidak memikirkan perkara-perkara yang dari surga. Dia dikatai iblis. Tapi sudah, dia juga menolak untuk dibasuh kakinya oleh Tuhan. Petrus. Gambar diri yang lama itu tidak mau dibasuh, tidak mau dipulihkan. Seolah-olah dia itu rendah hati, tapi sebenarnya dia itu sombong. Dia tidak mau dicuci kakinya oleh Tuhan. Ya. Tapi pada waktu Roh Kudus turun, ada 120 murid termasuk atas Petrus. Petrus berubah, gambar dirinya jadi baru, luar biasa. Dalam saat itu juga dia bisa berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat. Itu luar biasa. Jadi kita lihat di sini, jangan kita putus asa. Ya, jangan putus asa. Saya mau sedikit tambahkan soal Gideon. Gideon ini, coba kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ciri dari gambar diri yang lama itu apa? Ciri gambar diri yang lama. Bisa mau tulis boleh. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dengan apakah aku akan selamatkan orang Israel? Luar biasa ini, ya. Dengan apa aku akan selamatkan Israel? Terus, ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, saudara, dia paling kecil dan paling muda. Ini gambar diri lama dari siapa? Gideon. Yaitu aku paling kecil dan paling muda. Paling semua paling bukan paling besar, paling kecil, paling tidak bisa, paling omong semua tidak bisa. Ya, dan dia merasa minder. Dia bilang, saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik. Tapi tanggapan Tuhan luar biasa. Selalu Tuhan tanggapi yang positif, tidak yang negatif. Ya. Kalau Gideon bilang, aku tidak bisa, mau diutus melawan bangsa Midian. Midian itu luar biasa kuatnya. Saya tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Kalau dia bilang, saya tidak bisa melakukan apa-apa, kamu bisa melakukan apa-apa. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada dia. Saya tidak sanggup, tapi Tuhan bilang, kamu sanggup. Saya tidak mampu, kamu mampu. Selalu Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Ya, kita mesti seperti itu. Kita kalau ketemu sama orang, kita mesti kasih kekuatan. Jangan, nah saya ini sekarang kesandung. Oh iya, saya juga kesandung, sama-sama satu nasib. Wah, celaka ini, kalau begini bagaimana? Terus kita tidak ada yang orang yang memberi kekuatan kepada jiwa-jiwa yang saya ini mau mundur. Wah, saya sudah 3 langkah mundur. Kamu baru 1 langkah, masih mau 1 langkah. Saya sudah 3 langkah, 4 langkah saya. Nah, jadi jangan kita tidak jadi berkat, kita jadi apa itu? Jadi penyakit di antara mereka. Kita mesti jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, tanggapan Tuhan. Mana yang benar? Kalau Tuhan bilang, kamu bisa, tapi Gideon bilang, saya tidak bisa. Mana yang benar? Bingung, tidak usah bingung. Mana yang benar? Yang ngomong benar itu siapa? Nah, Tuhan yang benar. Tuhan bilang, kamu bisa. Ya. Gideon bicara, tahu sah, Gideon itu bicara dari sumber yang keliru. Sumbernya apa? Dia bicara dari sumber ini.
apa itu? Gambar diri yang lama. Gambar dirinya dia masih lama, belum dibarui. Penyebabnya itu bukan masalah-masalah yang terjadi, ya. Tapi kalaupun dia dikecewakan berapa kali, kalau dia sudah dibarui gambar dirinya, dia tidak akan jadi lemah, dia akan jadi kuat. Amin, percaya? Kalau dia kalau saudara gambar diri sudah dibarui, walaupun saudara dilemahkan orang, dikecewakan orang, ditolak orang, dipinggirkan orang, saudara tidak akan tersinggung. Sudah punya gambar diri itu sudah baru. Tidak gampang sudah tersinggung sama orang yang berbuat begitu kepada saudara. Saudara akan maju terus. Saudara tidak lihat kiri kanan. Saudara akan maju bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saya doakan supaya semua saudara-saudara. Ini waktunya salam, waktunya kegerakan yang luar biasa. Tuhan akan bikin. Ya, jadi jangan kita melayani Tuhan tergantung kepada keadaan manusia. Bagaimana sikap manusia kepada saya? Sikap manusia itu membingungkan saya. Dia menyinggung saya. Dia menolak saya. Dia meminggirkan saya. Dia macam-macam berbuat macam-macam terhadap saya. Jadi sudah kemudian jadi bingung, sudah jadi kalah, sudah jadi kecewa, sudah. Itu bukan karena adanya orang yang berbuat demikian terhadap saudara, tapi karena saudara tidak punya gambar diri yang baru. Tapi kalau sudah dibarui gambar diri sudah, orang berbuat apa saja sudah tidak peduli, sudah tidak akan lihat itu. Sampai Sakeus naik manjat, orang sudah tua, pendek lagi, manjat di atas pohon ara. Dia diketawai sama anak kecil, tapi dia tidak peduli. Dia karena hatinya rindu, dia tidak malu. Sudah kita sedikit malu, kita sedikit, aduh, ini bagaimana nanti saya, ya, dan sebagainya. Lihat itu, satu lagi, Bartimeus, dia berteriak-teriak, Yesus, Yesus, tolong saya, tutup mulut. Wah, dia lebih keras lagi. Coba kalau kita sudah, biar saya tidak melek, tidak bisa lihat, asal saya jangan dibentak-bentak, harga diri saya melonjak ini. Ya, kita seringkali begitu, tapi Bartimeus tidak peduli. Dia tidak peduli apa orang berbuat terhadap dirinya. Orang mau melemahkan dia tidak bisa dilemahkan karena gambar dirinya dia sudah dibarui. Amin. Itu sudah mesti punya. Sudah mau melayani Tuhan dengan setia, sudah tidak punya gambar diri yang baru, sudah kecewa. Nanti sudah banyak kecewa, banyak sudah menjadi lemah. Ya. Lagi itu perempuan yang meleleh darah itu sudah dia mesti berdesak-desakan untuk memegang ujung jubahnya Tuhan. Banyak orang mungkin maki-maki sama dia, tapi dia tidak peduli. Dia terus maju sampai dia bisa mencapai itu. Kita mesti begitu. Kita jangan dengar, kalau kita dengar omongan orang, kita lemah. Sudah tidak usah. Biar saya seperti begini, meleleh darah, tidak apa-apa. Biar. Ya, tapi itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi gambar diri kita itu mesti kalau sudah mau menjadi murid-murid, sudah mesti punya gambar diri yang baru. Jangan gambar diri yang lama, yang gampang tersinggung, yang gampang kecewa. Itu tidak bisa. Sudah kita ikut Tuhan mesti kita pikul salib. Lihat, kalau kita ikut Yesus, kita mesti ikut seperti Yesus. Yesus diapakan saja, tidak dipuji, dia dimaki-maki sebagainya, tapi dia tetap maju. Ya, ini. Jadi selanjutnya saya mau tambahkan. Ciri orang yang dipulihkan dari gambar diri yang lama, yaitu ia tidak melihat dirinya seperti yang Tuhan lihat. Dia tidak melihat dirinya seperti yang Tuhan lihat. Tuhan lihat apa? Begini. Dia tidak melihat dirinya seperti yang Tuhan lihat. Ya. Gideon melihat dirinya sebagai apa? Melihat dirinya sebagai apa? Melihat dirinya sebagai seorang yang penakut dan licik. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 ini, coba. Dia seorang penakut dan licik. Ayat 11, silakan. Ya,
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Ya. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum dalam pemerasan air anggur. Jadi gandum itu diirik di dalam tempat pemerasan air anggur. Betul atau tidak? Salah. Itu tempat air anggur, memeras air anggur. Diambil air anggurnya. Tapi ini mengirik gandum. Jadi mau mengambil gandumnya, bukan air anggurnya. Tempatnya lain lagi, bukan seperti air anggur begitu yang diperas, tetapi seperti dipukul-pukul begitu sampai itu gandumnya terkupas. Nah, itu dia ambil dalamnya. Kenapa dia mengelabui orang Midian? Supaya jangan orang Midian tahu bahwa orang Israel itu punya makanan sedikit. Itu dirampas sama mereka, makanan habis semua. Nah, jadi ini karena dia mau sembunyikan, jadi penakut, betul, dia takut, dia tidak berani jadi kalau berhadapan dengan orang minyak. Jadi penakut dan menyembunyikan. Jadi dia licik, orang yang licik, tapi Tuhan bilang apa? Nah, coba kita baca ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ya. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, kata Tuhan. Ya pahlawan yang gagah berani. Ya pahlawan yang gagah berani. Loh, orang licik gini, licik dan penakut kok disebut sama Tuhan siapa? Pahlawan. Hei pahlawan yang gagah berani. Siapa di sini pahlawan gagah berani? Coba angkat tangan. Tidak ada pahlawan yang gagah berani. Coba satu. Ya, anak perempuan lagi. Berani dia. Waktu dipakai Injil begitu. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak peduli apa gambar diri saudara. Di mata saudara, gambar diri saudara itu bagaimana? Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat seperti dia lihat. Kita melihat tidak seperti Tuhan lihat. Kita melihat diri kita ini banyak kekurangan, banyak omelan, banyak macam-macam. Tapi Tuhan bilang, hei pahlawan yang gagah berani. Padahal ini orang licik, orang ini sembunyikan makanannya itu, gandumnya itu supaya bisa dibawa masuk ke rumah untuk jadi makanan. Bagaimana kok dia seorang licik begitu kok bisa dikatakan, hei pahlawan yang gagah berani. Itu Tuhan lihat tidak sama seperti kita lihat. Kita lihat terlalu banyak kekurangan kita. Kita lihat saya ini kekurangan, terlalu banyak kita lihat. Kita tidak melihat kekuatan Tuhan, kita tidak melihat salibnya Tuhan, kita tidak melihat firman Tuhan. Kita coba melihat kekurangan kita, itu salah. Kita mesti melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti ini, dia melihat kepada Tuhan. Tuhan melihat dia seorang pahlawan. Itu sudah betul. Yang betul itu Tuhan, bukan dia. Dia lihat dirinya sebagai orang yang kalah, orang yang licik, orang yang takut, yang bersembunyi di dalam tempat itu. Tapi Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Dan juga jadi Tuhan mengajar kita untuk melihat diri kita sebagai pahlawan. Amin. Tuhan mau mengajar kita melihat diri kita seperti pahlawan. Lihat dirimu sebagai pahlawan. Bukan pahlawan diri kita sih, pahlawannya Kristus. Bukan pahlawan kehebatan kita, tidak, tapi pahlawan Kristus. Kita ini pahlawan Kristus. Amin. Ya. Dan belajarlah untuk kita berkata tentang diri kita. Kita tidak berkata tentang diri kita seperti Tuhan berkata tentang diri kita. Ya. Nah ini, kita tidak melihat diri kita seperti Tuhan melihat diri kita. Dan kita tidak berkata tentang diri kita seperti Tuhan berkata tentang diri kita. Tuhan memuji kepada pahlawannya, kepada Gideon. Ya. Nah, Tuhan, bagaimana cara Tuhan menanggapi keluhan-keluhan ini yang terakhir, keluhan-keluhan daripada Gideon. Tuhan tidak menanggapi keadaan Gideon. Tuhan bilang, kamu pahlawan. Sekarang
keluhan yang pertama, ayat 13. Coba teman baca. Pasal 6 ayat. Jawab Gideon kepadanya, Ya, keras. Tuhan, Tuanku, Ya Tuhan, jika keluhan. Tuhan menyertai kami, Ya, mengapa semuanya ini menimpa kami? kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Terus, Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? mana mujizat-mujizat kepada Israel zaman dulu itu? Mana? Katanya ada banyak mujizat di tengah jalan yang menuju ke negeri Kanaan. Mana? Terus, Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. ya Tuhan membuang kami kepada cengkraman orang Midian. Ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Sekarang tanggapan Tuhan bagaimana? tetapi akulah yang menyertai engkau. Sautnya Tuhan, yaitu pergilah dengan kekuatanmu ini. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, kekuatanmu ini. Nah, terus dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Dari cengkraman orang Midian. Selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Terus, bukankah aku mengutus engkau? bukankah aku yang mengutus engkau? Ya, jadi saudara, yang jawabannya Tuhan di sini, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman. Ya, kekuatan ini. Apa kekuatannya? Kekuatannya, pergilah dengan kekuatanmu ini, kata Tuhan kepada Gideon. Gideon itu ternyata punya kekuatan. Apa kekuatannya? Yaitu imannya dia. Ya. Jadi dia punya kekuatan luar biasa. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ayat yang ke 15. Ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dia bilang paling kecil, paling muda. Terus, Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum ayat keluarga. 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Ya. tetapi akulah yang menyertai engkau. Nah, Tuhan tidak bilang, iya ya, kamu paling kecil ya, kamu paling muda ya, sudah tidak jadi, kita cari orang lain pengganti kamu. Tidak. Tuhan bilang apa? Gideon, aku menyertai kamu. Itu kalau Tuhan yang menyertai, cukup. Tidak usah kita minta apa-apa lagi sama Tuhan. Cukup itu. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Dan dia harus tutup mulut. Dan dia harus mengakui, ya Tuhan, engkau cukup, lebih dari cukup buat saya. Ya, terus kita baca. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bahkan kamu akan jadi pemenang. Di sini memukul kalah berarti dia yang menang. Gideon yang menang, bukan Gideon yang kalah. Gideon yang menang, kita yang menang, bukan kita yang kalah. Jangan menentukan bahwa kita pasti kalah, kita pasti menang. Amin. Terus sekarang saya mau baca Tuhan. Gideon ini bicara dari sumber yang salah, semua dari sumber yang salah. Tapi Tuhan sudah betulkan sama dia, dan dia sekarang melihat bahwa dia diajar untuk melihat keadaan dirinya seperti Tuhan lihat dirinya dia, dan dia mesti bicara tentang dirinya seperti Tuhan bicara tentang dirinya. Tuhan tidak bilang, kamu tidak punya kekuatan apa-apa, kamu tuh orang biasa saja, kamu tidak mampu. Tuhan bilang, Gideon, kamu pahlawan. Itu cukup satu kata, pahlawan. Yang gagah berani, tambah gagah dan berani lagi, luar biasa. Jadi Tuhan mau menunjukkan kekuatan. Di sini ayat yang ke berapa tadi? Menyertai kekuatan. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamat. Pergilah dengan kekuatan. Tuhan tidak bilang pergilah dengan kelemahanmu, kekuatanmu. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam percobaan, tujuannya Tuhan kita masuk dalam percobaan adalah untuk menunjukkan bukan kelemahan kita, tapi kekuatan kita. Ingat, ya. Lagi sekali,
Kalau saudara diizinkan masuk dalam percobaan, itu tujuannya Tuhan adalah untuk menunjukkan kekuatan kita. Dan bukan menunjukkan kelemahan, segi kelemahan kita, tidak. Tapi banyak kali kita berpikir, saya ini lemah, saya lemah. Tapi Tuhan tidak mau menunjukkan ke sisi kelemahan kita. Tuhan mau justru menunjukkan sisi kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau tunjukkan, mau tonjolkan kepada kita. Seperti ini, Gideon. Ya, misalnya Anda terkena percobaan, Anda mengeluh, Tuhan saya tidak kuat, Tuhan saya tidak kuat, saya tidak kuat, saya tidak kuat. Terus mengatakan saya tidak kuat. Ya. Tapi ternyata dia sudah melalui percobaan itu, sudah melalui beberapa saat. Berarti dia punya kekuatan toh. Kalau tidak dia masa bisa melalui itu. Tuhan tarik kembali dia, tidak bisa, kamu tidak, saya tarik kembali. Tapi Tuhan biarkan dia. Berarti dia punya kekuatan dari Tuhan. Entah kecil, entah besar, itu Tuhan yang tahu berapa kekuatannya. Ya, satu tanda bahwa Anda punya kekuatan dari Allah. Contoh, saya kasih contoh. Waktu saya sakit Parkinson, saya kalau tengah malam tuh saya bangun, saya merasa sakit semua tubuh saya. Sakit Parkinson bukan cuma gemetarnya, itu salah satu itu salah satu dampaknya, dampak. Tapi itu panas, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, macam-macam, dan merasa seperti tersiksa. Ya. Dan saya bilang, Tuhan saya tidak tahan. Satu malam saya bilang, Tuhan saya betul-betul saya mau mati, saya tidak tahan. Tapi ternyata saya sudah 10 tahun jalan. Memang pada saat terakhir baru itu kerasnya, 2-3 tahun terakhir. Tapi 10 tahun saya mengalami. Itu berarti saya punya kekuatan. Kalau enggak, mana bisa saya jalan 10 tahun, ya atau tidak? Itu saya sudah punya kekuatan. Dari kekuatan itu saya terima dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan terus kepada saya dan kepada saudara juga. Haleluya. Ya, saya percaya Tuhan begitu baik sekali. Dan kalau saya sampaikan ini seperti satu kesaksian saya merasa begitu baik sekali Tuhan. Karena saya mengalami, saya tidak cuma khotbah, tapi saya mengalami bagaimana kekuatan saya itu, saya bisa melihat, oh ya ada kekuatan saya. Tapi ini kekuatan dari Tuhan, bukan dari saya. Bukan saya yang mesti bermegah-megah, tidak. Saya bermegah-megah di dalam Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan beri kepada saya, yang walaupun saya merasa saya tidak kuat, tidak mampu, tapi ternyata saya sudah menjalani 10 tahun. Berarti saya punya kekuatan untuk 10 tahun itu. Betul? Berarti Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Tuhan juga tidak meninggalkan saudara. Saudara semua akan dipakai oleh Tuhan. Saudara luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan.